Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga di tengah pandemik ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan bagi yang sedang sakit, Ustazah doakan semoga kalian segera diberikan kesembuhan. Nah anak-anak, Ustazah ingatkan ya, kalau mau keluar rumah jangan lupa selalu gunakan masker, selalu cuci tangan, dan hindari kerumunan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Bertemu kembali tentunya bersama Ustazah Sartika pada pembelajaran IPS. Ustazah akan menemani pembelajaran kalian selama 30 menit ke depan. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang dinamika kependudukan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengetahui jumlah dan sebaran penduduk Indonesia. Yang kedua, memahami komposisi penduduk Indonesia, dan yang ketiga, memahami pertumbuhan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya bertambah. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 233.641.326 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai 255,6 juta jiwa. Itu artinya jumlah penduduk Indonesia meningkat hampir 20 juta jiwa dalam waktu 5 tahun. Jumlah penduduk di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain cukup tinggi. Indonesia menempati posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Posisi pertama adalah Cina atau Tiongkok, posisi kedua India, posisi ketiga Amerika Serikat, dan posisi keempat adalah Indonesia. Selanjutnya yaitu sebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia tidak seragam. Setiap wilayah memiliki kepadatan penduduk yang berbeda. Untuk mengetahui kepadatan penduduk, silahkan simak peta berikut ini. Dari peta tersebut terdapat berbagai macam warna. Ada yang berwarna hijau tua, ada berwarna hijau muda, kemudian ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna oranye. Dari warna-warna tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Kita lihat mulai dari yang berwarna hijau tua. Berwarna hijau tua penduduknya yang paling sedikit, letaknya di Papua. Kemudian ada penduduk yang paling banyak, di sini warnanya adalah oranye. Letaknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari peta persebaran tersebut dapat disimpulkan besarnya luas Pulau Jawa tidak seimbang dengan jumlah penduduknya. Akibatnya, timbul masalah seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, kemacetan, dan kesenjangan sosial. Apa sih penyebab persebaran penduduk tidak merata? Penyebabnya adalah karena manusia selalu ingin dekat dengan kebutuhan hidupnya.
Pulau Jawa memiliki beberapa faktor terkait dengan besarnya kebutuhan hidup penduduk di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, industri yang pesat mendorong penduduk dari provinsi lain datang ke Pulau Jawa. Harapannya agar mereka memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Yang kedua, Kota Jakarta tumbuh sebagai kota metropolitan yang dipandang menawarkan penghasilan yang besar. Harapannya mereka memperoleh gaji yang lebih layak. Dan yang ketiga, pertumbuhan pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa. Dengan harapan mereka memperoleh pendidikan dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, komposisi penduduk. Apa sih arti dari komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan klasifikasi tertentu. Klasifikasi tersebut dapat berdasarkan biologis, budaya, dan ekonomi. Dari komposisi biologis dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan etnis. Kemudian dari komposisi budaya dibagi menjadi 4, berdasarkan pendidikan, berdasarkan status perkawinan, berdasarkan agama, dan berdasarkan bahasa. Kemudian komposisi ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Selanjutnya yaitu piramida penduduk. Usia dan jenis kelamin merupakan faktor penting dalam pengelompokan penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk grafik. Adapun grafik yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah piramida ekspansif. Bentuk piramida ekspansif menyerupai kerucut. Piramida ini terbentuk jika mayoritas penduduk berusia muda, yaitu usia 0 sampai 18 tahun. Hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Fenomena ini biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada piramida konstruktif. Bentuk piramida konstruktif menyerupai batu nisan. Piramida konstruktif menunjukkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya harapan hidup, dan pertumbuhan penduduk melambat. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar dibanding jumlah anak-anak dan orang tua. Piramida ini menandakan bahwa jumlah angka kelahiran sama dengan angka kematian. Pada umumnya terjadi di negara maju, contohnya di Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Yang terakhir adalah piramida stasioner. Bentuknya seperti granat. Piramida ini memberikan gambaran bahwa angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduk kecil, contohnya di Inggris dan di Brunei Darussalam. Silahkan lihat gambar piramida penduduk. Piramida ekspansif
piramida konstruktif, dan piramida stasioner. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Secara sederhana, penduduk adalah manusia-manusia yang menghuni suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Penduduk bersifat dinamis, artinya penduduk terus berubah atau bertambah. Perubahan itu terjadi karena siklus kehidupan manusia yang tak dapat dihindari, yaitu kelahiran dan kematian. Silahkan lihat gambar di bawah ini. Dari ketiga gambar tersebut menandakan bahwa manusia selalu berubah, bisa bertambah ataupun berkurang. Semua itu karena faktor kelahiran, kematian, ataupun perpindahan. Secara umum, bertambah atau berkurangnya penduduk tiap tahun ditentukan oleh dinamika penduduk. Unsur dinamika penduduk dibagi menjadi 3, yaitu kelahiran atau biasa disebut fertilitas, kemudian kematian atau disebut juga mortalitas, dan migrasi atau perpindahan. Adapun hubungan unsur tersebut, yang pertama, jika kelahiran lebih besar dari kematian, artinya pertumbuhan penduduk bertambah. Yang kedua, jika kematian lebih besar dari kelahiran, artinya pertumbuhan penduduk berkurang. Yang ketiga, jika penduduk yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, artinya pertumbuhan penduduk bertambah. Dan yang terakhir, jika penduduk yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, artinya pertumbuhan penduduk berkurang. Sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.